dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Sebetulnya tadi saya membaca banyak tentang kisah-kisah orang ikhlas sampai mules perut ini, hadirin. Luar biasa. Nyaris kita, ya maaf ya, saya agak sering berceramah tentang keikhlasan, tapi ketika mengetahui kisah orang-orang ikhlas, aduh, ngejomplang sekali. Sebagian ulama tuh takut sekali terkenal, karena terkenal itu bisa menggerus keikhlasan. Sebagian berusaha ingin pindah aja lah ke tempat orang-orang yang tidak kenal, karena kita kalau dikenal tuh jadi jaim, ketemu orang apa kabar, padahal nggak ikhlas, supaya kelihatan ramah. Assalamualaikum, aduh ramah ya, padahal acting semua itu demi dipuji. Bagaimana Bapak sehat, acting supaya dianggap hormat ke orang tua. Sini sayang, apa kabar adek kecil, dulu cusing soleh, acting supaya dianggap penyayang anak-anak. Datang yang saudara kita yang difabel, cepet-cepet diraih tangannya, acting hadirin, supaya kelihatan penolong, menyeberangkan. Kalau nggak ada yang lihat mah nggak nolong, tapi karena banyak, saya tolong. Ada ibu-ibu bawa belanjaan, ayo saya bantu bu, punya anak perempuan, ya lebih jelek lah. Semuanya terjadi nggak ikhlas. Bukan ada udang di balik batu, itu mah sembunyi. Ada badak di balik kerikil. Hampir setiap yang kita lakukan tuh nyaris zero di sisi Allah, kalau memang tujuannya hanya cari muka orang. Merapikan sendal supaya kelihatan kita orang rajin. Cirinya adalah kalau nggak ada orang, gak mau dia ngerapikan. Termasuk amalan ini membuat kita ingin diperlakukan spesial. Misalkan, astagfirullahaladzim, karena ustadz misalkan kalau belanja sebutin weh TAA sing ageng diskonnya, alas ya, aduh maaf, masa gara-gara ustadz harus diskon? Ngedagangin ilmu supaya dapat murah, kenapa pengen diskonan? Bukankah kita yang harus membayar lebih? Oh kalau gitu nggak jadi ustadz, saya rugi tuh, belum juga jadi udah pelit ya. Ingin difasilitasi khusus karena kita penceramah misalkan ya, dakwah, ingin kalau diundang pakai ya kelas bisnis, tidurnya, kenapa harus diperlakukan spesial? Kalau bisa pakai sirine, itu juga pakai sirine. Pas turun marah karena ternyata mobil jenazah. Kenapa marah ya enggak? Nggak boleh, karena kita ilmu agama kita, karena dakwah kita, karena ibadah kita, terus kita jadi ingin diperlakukan spesial. Itu kan sama dengan ngedagangin ilmu, amal untuk duniawi, benar? Mikir, aduh, baru aja cita-cita jadi mubaligh,
Tadinya mah supaya dengan mubalik gitu ya, gimana lah gitu ya, pulang diamplopin banyak-banyak bingkisan ya, seperti mubalik, dijemput, kemudian wah nggak tahu di mana nanti itu keikhlasannya ya. Toh kalau ada yang memperlakukan seperti itu padahal kita tidak minta, tidak ingin, ya syukurilah, mudah-mudahan tidak ngebebani. Tapi jangan jadi nego, harus ini, harus itu, apalagi pakai tarif. Waduh, dakwah pakai tarif, jangan. Nanti Allah mempermalukan kita ya. Ulama yang ikhlas, kata-katanya sedikit, efeknya dalam, besar, dan berkesinambungan. Yang penulis Jurumiyah itu Imam Son Haji, aduh itu juga takut sekali. Itu bukunya kecil, hampir di semua pesantren sekarang pakai itu. Kalau yang nulisnya ikhlas, betul-betul mencari keridhaan Allah, tidak niat untuk popularitas dan sebagainya, Allah yang membesarkannya. Buku-buku yang ditulis oleh orang ikhlas gitu, maknanya dalam, besar. Tapi buku yang ditulis supaya jadi bestseller, supaya dapat royalti yang besar, bukunya buku agama, tapi memang dari awal niat bikin bukunya ini supaya dapat untung uang buat dirinya. Bukan tidak boleh dapat untung, tapi bisa menghilangkan niat keikhlasannya. Nulis buku nyari keridhaan Allah, makin ikhlas Allah yang membesarkannya. Tolong yang punya medsos ya, hati-hati, hati-hati. Ari AA punya medsos, punya. Ini Toktik ya, itu apa yang itu? Utub, Utub, IG itu apa lagi? Twitter itu, ini Toktik, itu Utub, terus apa lagi? Iter. Bukan saya ngurus, I don't care. Apa sih artinya? Apa? Mau ada yang onton, mau tidak ada yang onton. Mau nambah followersnya, mau tidak, mau ada yang like, mau ada dislike, mau follow, mau unfollow, that is not my business, man. Saya mengharap-harap mudah-mudahan yang disampaikan ini diterima oleh Allah. Udah cukup. Terus udah mau ngapain? Ada berapa katanya followers total? Aduh, jangan disebutin karena jumlahnya dulu mau muni seneng nambah follower teh, padahal yang ngefollow teh belum tentu buka lagi. Iya, dan selain ngefollow kita, ngefollow juga yang lain, termasuk yang macam-macam di follow juga. Gak ada apa-apanya. Tuhan kita kan bukan follower. Jangan bangga banyak follower. Kalau niatnya hanya supaya nambah follower, apalagi kenapa nambah follower? Supaya banyak yang viewers. Udah viewers supaya apa? Supaya iklaners. Nah, iklan buat apa? Dia kalau banyak iklan nanti dapat duiters ya. Jadi itu
nolong orang di YouTube teh supaya dapat uang, ya ngebagi-bagiin uang ke yang duafa 5 juta tapi dapat untung 500 juta. Berarti itu bukan peduli orang miskin, itu apa? Mengeksploitasi orang miskin. Jangan suudon. Ini saya bicara kalau kita yang bikin utubnya, mengerti? Kalau lihat yang lain usnudon husnuzon. Tapi kalau kita bikin utub, sengaja datang orang yang miskin, ini baik itu, tapi yang ditanya teh berapa yang nonton, nggak penting. Walaupun nggak ada yang nonton dan nggak viral sama sekali, ya hanya 2 lah yang nontonnya, dirinya dan yang ngemerah. Tapi Allah suka itu viral di langit, Allah ridho, itu paling top tuh utub itu, walaupun yang nonton cuma dia dan yang kameramen kepaksa nonton karena bikinan dia, ya enggak? Ada kameramen ya, gembira sekali sih. Aduh, gitulah hadirin. Kayaknya menderita ya pengajian ini ya. Beberapa calon YouTubers langsung salah, makanya datang ke sini. Bukan tidak boleh bikin YouTube, tapi nyari apa? Bikin konten terbaik supaya Allah ridho. Rezeki mah dari mana aja. Jangan sampai kita bikin konten yang sepertinya Islami tapi tujuannya fulusi. Kalau kita ya, kok Ustadz itu husnuzon, kita nggak boleh suudzon. Itu YouTube-nya ada iklannya enggak? Lihat aja, ada iklannya enggak? Ada iklannya enggak YouTube saya? Dek, ada iklannya enggak? Enggak kan? Enggak. Gede hadirin, aduh, kalau mau diuangkan Maya, tapi asal nggak enak gitu. Kok Ustadz itu ada iklannya husnuzon, siapa tahu uang hasil iklannya dipakai nolong banyak orang. Nggak boleh suuzon ke orang beriman ya. Cuma kalau kita mau bikin, nah jaga jangan sampai salah niat. Mikir semua, baru juga mau bikin konten kreator nih, yang gagalkan, salah sih pengajian kesini, ikhlas, riut saya sekarang serba salah, mau ngaca sieun teu ikhlas ya. Ini sebuah perjalanan panjang hadirin, karena yang ceramahnya juga baru punya tekad dan belajar. Kalau ingat gitu ya, astagfirullah, tablik akbar, di mana ikhlasnya? Terjun dulu, bukan pernah terjun payung, kalau diperiksa itu mah bulet ria we eta mah hadirin. Untung buka payungnya tuh hadirin. Kalau udah terjun ria nutup, aduh ya remek kan. Ya Allah, terima kasih Engkau beri kesempatan. Azan ya, dulu pernah jadi muazin, aduh enggak tuh, susah ikhlas ya. Zaman dulu, zaman masih pemuda gitu ya, belum berkeluarga, kira-kira kalau senang ke seseorang cari masjid,
di sebelah rumah orang tersebut azan tuh hadirin. Udah selesai azan ternyata orangnya nggak ada, pergi weh. Untung nggak disambar petir tuh oleh Allah hadirin. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi Allah teh maha baik gitu ya, terus dituntun, nggak dipermalukan gitu. Dan memalukan sekali hadirin. Cari sekarang kira-kira mana amal yang ikhlas, susah tuh. Tapi ya kita harus ikhtiar terus. Ini ceramah-ceramah gini juga nih, belum tentu ikhlas juga nih. Ya kita minta tolong ke Allah ya, supaya diberikan hati yang ikhlas. Tanpa pertolongan Allah berat ya. Begitulah hadirin sekalian. Maaf ceramahnya seperti ini, mudah-mudahan memotivasi untuk jangan jaim. Salah seorang ulama mengatakan, pokoknya orang kalau sudah senang dipuji, senang disanjung, diperlakukan spesial, dan senang dengan apa yang ada di tangan orang lain, susah ikhlasnya. Kalau udah senang ada sesuatu di tangan orang, apakah uang, apakah barang, kita berbuat dan kita pengen, udah susah ikhlasnya tuh. Makanya punya teman orang kaya harus lebih hati-hati tuh, karena nanti nyapanya juga kecenderungannya supaya dikasih sesuatu. Jam 3 pagi, ya Allah muliakan saudara saya yang dermawan ini, yang senang ngasih uang. Itu tipu daya. Kenapa ujuk-ujuk minta mendoakan dia, yang lain nggak didoakan, kecuali yang kira-kira bakal ngasih uang aja. Kadang kita jadi baik, ramah karena ada maunya, nggak ikhlas tuh baik. Kalau baik ya baik saja. Ingin dipuji, ingin diperlakukan khusus, spesial, disanjung, dan ingin sesuatu di tangan orang lain. Itu kecenderungannya kebaikan kita kepadanya atau amal kita jadi kurang ikhlas. Terima kasih hadirin, saya bisa melihat dari depan ini wajah-wajah tertekan yang tolong ditafakuri, mana kira-kira yang ikhlas selama ini amal-amal kita. Kalau niatnya bukan karena Allah, no, mau bersimbah air mata, keringat, darah sekalipun tidak ada nilainya. Kita harus menangis, apalagi yang sudah tua seperti saya ini. Yang mungkin tinggal sedikit lagi waktu hidupnya ini. Sudah terlalu lama amalnya tidak ada yang karena Allah ya. Ya mudah-mudahan Allah yang sedang menatap memberikan kesempatan sisa umur ini ada amal yang diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Sering-seringlah tafakur. Kalau nanti dikubur kita, mana amal yang akan menemani kita dikubur? Mana yang karena Allah?
Mudah-mudahan kejujuran kita dihargai oleh Allah sehingga kita diberi kesempatan punya amal yang ikhlas yang diterima oleh Allah. Orang yang ikhlas tidak pernah menganggap besar sehebat apapun amal yang dilakukannya, karena yakin dia bisa beramal hanya karena pertolongan Allah. Orang yang ikhlas lebih nyaman kalau orang lain tidak tahu amal-amalnya. Masya Allah.